kembali bersama Mike. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kali ini kita mau tes ulang ya. Tes ulang video mic root ke smartphone. Nah, dalam hal ini saya pakai yang saya punya aja. Yang saya punya aja iPhone XR ya, iPhone XR. Biasa yang ada yang bilang iPhone XR. Nah itu kemarin mungkin nggak begitu, yang pertama kali saya lakukan mungkin nggak begitu berhasil ya. Jadi pertama yang kita mesti adakan adalah ini, lightning ke jack, terus ini converter, kabel converter ya, dari yang 3 ring ke 4 ring. Ini TRRS mungkin gitu ya, TRS ke TRRS ya. Karena kabel yang dari mic itu 3 ring dia, kabel dari mic-nya itu 3 ring. Nah untuk bisa masuk ke smartphone kita gunakan adapter ini yang menjadikannya dia 4 ring, 3 ke 4 ring. Nah ini nanti kita masukkan ke smartphone. Untuk standar smartphone itu biar mic berfungsi, dia harus menggunakan 4 ring connect ke smartphone. Nah karena ini iPhone, kalau misalnya ke Android ya, biasa ini bukan lightning, ini Android sekarang, smartphone sekarang lebih banyak menggunakan Type C masuk ke smartphone. Tapi kalau dia sudah tidak tersedia konektor jack di smartphone-nya, ini akan diperlukan lagi jack to Type C, USB Type C ya, itu ya, kita masukkan kayak ini. Jadi dia rangkaiannya panjang. Rangkaiannya banyak ceritanya rangkaiannya. Oke, jadi nanti kita lanjut. Saya skip dulu, saya connect ini, terus kita lanjut untuk coba tes berbagai setup preamp yang ada di root video mic ini. Nanti mana yang perbedaannya itu, karena perbedaan itu akan kita latih ya. Jadi kita ketika menghadapi situasi tertentu, sensitif kita terhadap video mic ini lebih bagus. Jadi nggak salah setup gitu loh, karena kita sudah menguasai karakter dia punya video mic-nya. Kalau setup masing-masing preamp-nya itu berbeda-beda gitu. Ada yang perbedaannya jauh, ada yang perbedaannya itu tipis, tapi itu tetap berbeda dan itu menghasilkan sound quality yang berbeda. Nah ini karena ini perlu sensitif, perlu mengulang-ulang sensitifnya, perlu mengulang-ulang pengujiannya agar sensitif ketika di lingkungan tertentu penggunaan kita bisa tepat gitu guys. Kemarin saya pernah fungsiin waktu ada survei, saya fungsiin, ternyata saya salah. Jadi ketika penggunaan gainnya terlalu saya pikir terlalu berisik, jadi saya maksimal gain, ternyata nggak perlu, jadi suaranya kayak terlalu bersemangat gitu loh. Padahal
harusnya di tanpa menaikkan gain, harusnya udah lebih enak, lebih bicaranya itu lebih anu lah, lebih natural gitu lah, nggak kayak orang ngusir ngusir pengunjung pasar gitu, halo halo halo, bubar bubar bubar, nggak gitu. Karena itu salah satunya adalah kesalahan dari sensitif kita mengenal mic ini terhadap lingkungan gitu guys. Baik, oke, kita lanjutkan aja guys. Saya connect ke smartphone-nya guys, nanti langsung dia akan terkonek ke mic dan automatic. Kalau ke iPhone automatic power on, automatic power on. Ketika di connect mic langsung on. Tapi kalau ke GoPro enggak. GoPro kita connect dia diem aja, enggak hidup. Jadi kita harus hidupin manual kalau ke GoPro. Tapi kalau ke smartphone atau ke DSLR dia automatic on. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke iPhone yang terkoneksi dengan mic. Sepertinya suaranya sudah berubah guys. Jadi begitu terkoneksi dia punya mic langsung on. Nah, udah otomatis dia. Preamp-nya adalah default ya, tidak ada yang difungsikan. Jadi ini flat ya. Flat. Jadi tidak ada yang difungsikan. Oke, kita set satu-satu ya. Mungkin pertama kita set untuk kita naikkan dia punya ini filter. Jadi filter sound. Jadi kalau ini kita 75 kan, ini filternya berfungsi ini. Jadi suara-suara sekitar, ambien suara sekitarnya keredus sampai dengan 75. Video mic ini cenderung dipakai untuk vlog ya, ke area eksternal gitu. Nah, kalau jaraknya segini sebetulnya deket banget ini. Deket banget karena dia bisa menangkap sampai jauh sekali sebetulnya. Jauh sekali, hampir 10 meter ya. Saya lihat pengujian 10 meter tuh masih ketangkep suaranya, karena memang jenisnya emang jenis yang nangkep jauh ya, dan suaranya keras. Nah, ini guys, filter di 75. Saya bicaranya gitu aja ya. Filternya di 75. Nah, ini nanti biar sensitifnya kita ketika filter di 75, gainnya 0, berarti tidak ada penaikan gain atau penurunan gain. Tidak ada modifikasi terhadap gain. Hanya terfilter di 75. Nah, coba kita naikin di 150. Nah, ini harusnya lebih senyap lagi dia. Harusnya lebih senyap. Nah, ini saya waktunya ini sekarang habis zuhur ya. Habis sholat zuhur saya terus rekaman ini. Dan di kamar ini saya sebetulnya ada ini kamar yang buat kamar tidur, tapi buat main sekalian anak-anak. Jadi sementara kamar tidur saya yang memang buat khusus tidur itu ada di belakang rumah. Nah, kamar yang ini posisinya persis di depannya jalan raya sibuk ya. Jalan raya tersibuk di Cibinong, yaitu Jalan Raya Mayoroking Jayatmaja. Itu dari kamar itu ya sekitar dari kamar saya ini dindingnya itu ke jalan rayanya sekitar 10 meteran ke as jalan. Jadi bayangin ini ambien suaranya. Dan saya kamarnya tidak pakai peredam ya, hanya double wall. Saya menggunakan gypsum, yang sisi belakang saya ini nggak menggunakan hanya beton asli, semen asli gitu ya. Tapi yang ke sisi lain dari kamar ini double wall dengan gypsum board ya.
gypsum board tapi tanpa tanpa akustikel atau tanpa glass wall atau tanpa apapun gitu. Hanya double wall dari gypsum. Nah, ini. Terus satu lagi, kita coba terapkan safety. Cuman penerapan safety ini tidak pengaruh banyak. Tidak pengaruh banyak ini. Ini safety-nya. Saya nggak tahu sebelah sini, harusnya sini. Oh, bukan ini. Sebelah sini ya. Ini untuk itu automatic off-nya hidup tadi saya yang baru saya pencet itu. Ketika dia kedap-kedip itu otomatiknya off, terus saya pencet sekali lagi, dia dia blip satu kali, itu berarti automatic on. Ketika kita connect dia aktif. Nah, ini safety ini harusnya nggak ini safety apa ya, safety channel ya, safety channel ini dia ketika ada suara teriakan yang mengagetkan, dia itu menurunkan gitu. Jadi nggak nggak terekam secara aktual. Jadi kalau ada sentakan suara besar yang sangat ekstrim, nah dia filter, dia langsung aktif filter, akhirnya suara tadi tidak terekam dengan suara yang menggelegar. Jadi kira-kira kita atau suara tinggi nging gitu, dia akan meredus otomatis, tidak melebihi dari apa ya, pik-pik-piknya itu dibatasi sama dia. Nah, ini safety, nah mungkin safety channel. Kira-kira gitu pemahaman saya loh. Pemahaman saya kira-kira gitu. Nah, oke, kita lanjut ke ini berarti gains setelah kita tes sekarang ini adalah urusan di filter ya, di filter suara. Nah, kita dengan filter yang 150, jadi filternya sangat memfilterinya sangat kuat ini guys. Memfilterinya sangat kuat ya, si mic ini. Nah, coba dengan filter yang sungguh sangat kuat ini, kita mulai dengan peningkatan gain. Peningkatan gain. Karena gain yang ada sekarang adalah 0. 0. Tidak dibesarkan dan tidak dikecilkan. Posisinya 0. Nah, coba kita tingkatkan dengan peningkatan. Saya nggak tahu, dipencetin langsung ke plus 20 ya. Oh ya. Nah, jadi kalau saya ngomong deket-deket nggak enak nih, mesti yang denger nantinya kaget. Suaranya gede nih. Jadi dan saya speech jarak mulut saya itu ini sekitar 30 atau 40 cm lah. Ini aja sudah mungkin harusnya sangat besar suaranya ini. Nah, ini saya turunkan ke berarti minus 10 ya. Nah, ini yang kecil nih. Albi sholat. Oh, ini terlambat sholat jur. Terlambat sholat di sana ya, ini Albi baru masuk. Letak pintunya harusnya kuat tadi Albi masuk. Coba bicara, Bi. Assalamualaikum warahmatullah. Dia bisik-bisik. Mudah-mudahan kedengeran ya. Monggo. Kita turunkan gainnya. Jadi ini gainnya ditambah 20 kan. Plus 20. Sangat kuat. Kita saya pencet nggak tahu dia ke normal 0 atau ke suaranya lebih apa ya? Lebih enak. Lebih enak. Nah, khusus untuk kayak di karakter di ruangan ini, karakter di ruangan saya ini, di kamar ini, kamar tidur, tapi kamar tidur sekalian aktivitas untuk main, untuk nyimpen barang apa segala macam, tapi ada tempat tidurnya gitu. Ada tempat tidurnya, dan tempat tidur itu soft ya, dia meredus. Nah, ini satu lagi. Assalamualaikum. Ini Binar, kakaknya Albi masuk. Sudah sholat zuhur, Kak? Oh, sudah. Oh, di kamar sebelah. Berarti di kamar tidur yang satunya dia sholat tidur. Nah, ini di kamar tidur yang untuk acak-acakan lah. Untuk yang main nggak karuan itu anak-anak di sini, tapi ada tempat tidurnya. Nah, saya ketolong dari
akustikalnya tempat tidur itu. Jadi suaranya mungkin lebih soft ya, karena ada dipan-dipan dengan sofa tempat tidur gitu. Nah, ini dan menurut saya ini yang ideal untuk di ruangan ini. Jadi filternya sangat tinggi, tapi gainnya dikurangin -10. Jadi dan jaraknya memang jarak studio ya. Jarak studio itu ya sekitar antara 15 sampai dengan 30 cm dari mic ya. Jarak studio. Jarak studio ke mic ke yang bicara. Gitu kayak. Nah, terus ada satu lagi. Ada satu lagi guys, yang saya itu nggak pernah coba sebetulnya setup preamp ini, tapi saya nggak pernah pakai, nggak pernah saya pergunakan, yaitu ini nih. Dia dipencet bersamaan, tombol gain dan tombol filter dipencet bersamaan, itu menghasilkan boost katanya. Tapi saya nggak pernah coba, makanya ini, dan hasilnya pun saya nggak tahu nih nanti nih setelah saya pencet. Nah, yang bawah ini nyala nih, yang kontrol lead, kontrol leadnya yang bawah nyala. Nah, reaksinya apa ini? Suaranya ini setup begini saya nggak pernah coba. Yang di tombol ini dipencet bersamaan, nanti kita review bareng-bareng aja hasilnya. Ini yang saya pengujian sebelumnya juga saya belum lakukan, baru kali ini saya lakukan. Karena ini agak ya, saya lihat agak khusus ya. Karena dia sesuatu yang dipencet bersamaan. Terus lamp leadnya nyala. Di user manual juga saya saya belum sempat baca, saya jarang baca user manual. Ini nih parahnya parahnya amatirannya gini. Nah, coba dengan lampu yang pencet bareng-bareng ini aktif, pencet saya pakai istilah yang pencet bareng-bareng ya, antara tombol gain dan tombol filternya dipencet bareng-bareng, hasilnya suaranya seperti ini. Yang preamp lainnya tidak diaktifkan kondisinya. Jadi tanpa filter, tanpa gain yang plus 20. Coba kita tes dengan plus 20 ya. Ini saya baru dong. Nah, ini apa mungkin ini yang melebihi dari gain 20 itu atau apa, saya nggak ngerti. Mungkin ini ekstrimnya kali ya. Setup ekstrimnya untuk suara luar yang mungkin ini di saat kerusuhan di saat ngeripot saat kerusuhan kali ini, kerusuhan be. Ini saat rusuh be. Nah, nggak tahu, nanti kita lihat hasil sama-sama. Coba tak turunin ke -10. Nah, ini -10. Ini khusus nih gay, khusus karena ada yang bawah lampu nyala. Coba ini filternya ya, tak naikin. Nah, ini 75, filternya di 75 untuk lampu yang bawahnya nyala. Ini lampu apa ini, enggak tahu nih. Nah, filter 150 tapi lampu bawahnya nyala. Nah, itu. Tapi mungkin yang maksimalnya ini matiin filternya. Tes 1 2 tes. Nah, ini mungkin topnya sangat kuatnya mic ini, mungkin ketika settingannya begini be. Ketika settingan begini kali yang terkuatnya dari power mic ini. Oke, kita review nanti sama-sama aja, hasilnya saya share. Demikian. Ini normal atau flat, gainnya flat, atau
dia itu default ya, tidak diturunkan, tidak dinaikkan. Dan ini kalau untuk ruangan ini masih sangat tinggi sebetulnya, karena idealnya di ruangan ini um, nah, binar batuk masuk nggak itu. Jarak binar itu sekitar berapa meter nih kak, dari sini ke situ berapa meter kak? 1, 2, 3,5 meteran. 3,5 ya kak, 3,5 meter binar baru batuk kalem. Dia biasa tadi malam begadang terus ketiduran, sholatnya telat. Oke, nih. Nah, coba ini filternya 150. Coba kita kembali lagi ke awal kayak flat awal. Biar agan-agan bisa ingat suaranya kembali ke awal. Nah, ini kembali ke awal. Masalah safety sebetulnya hidupin aja terus. Karena dia itu safety channel itu jaga-jaga nih, ada yang ada teman-teman terus datang nyamperin kita tiba-tiba teriak gitu. Tiba-tiba teriak. Nah, itu kerekamnya dia teriakannya itu direkamnya dengan safety akhirnya tidak menggelegar gitu. Suara yang direkamnya tidak masuk, tidak menggelegar. Nah, hasilnya mungkin lebih ini. Cuman tetap di pembesaran yang lebih besar dari suara normal ketika berbicara. Ada bunyi-bunyi mendadak yang sifatnya itu sangat mengagetkan. Nah, itu safety channel ini akan berfungsi itu. Oke guys, cukup sampai di situ dulu. Ini tes kedua dari mic root. Nah, coba saya balikin. Saya pamit dengan setup ini sensitif preamp untuk ruangan ini. Mudah-mudahan sensitifnya pas nih. Nah, ini filternya. Nah, ini saya pikir yang paling ideal ya. Ini kita harus penggunaan mic ini ternyata dia itu, kalau saya kan amatir nih. Saya ini amatir di bidang broadcast. Jadi enggak amatir itu ya. Amatir itu. Sebagai alat bantu untuk kegiatan pokoknya saya. Nah, saya itu kan kerja di bidang konstruksi ya. Di bidang konstruksi, tapi saya ada tuntutan untuk mereport aktivitas sebuah kegiatan konstruksi. Itu yang saya lakukan adalah dalam 1 minggu 1 kali report tadi, dan itu saya harus melaporkan dengan video dan dengan laporan voice. Nah, dan untuk disajikan pemilik perusahaan, investor apa segala macam lah, yang mereka itu sering mengkonsumsi sound quality yang sangat tinggi. Nah, mereka para bos lah. Para bos yang konsumsinya memang konsumsi kayak makan. Biasa mendengarkan suara dengan kualitas yang tinggi. Nah, gitu. Jadi kalau kita salah setup gitu, report kita tuh dengan suaranya nggak enak. Nggak enak walaupun masuknya ke dalam sound system yang high class gitu ya, tetap nggak enak. Nah, jadi saya berharap ada latihan terhadap hasil dari suara ini terhadap lingkungan ketika mic ini dipergunakan. Nah, jadi karena kita di lingkungan tertentu yang berubah-ubah, itu kan kita nggak bisa latihan dulu. Bisa sih latihan, cuman waktunya kan habis-habisan gitu. Bisa sih dilatih dulu, dites dulu apa segala macam. Tapi tetap yang paling bagus adalah kita latihan, dengarkan,
dengarkan berulang-ulang dengan preamp yang berbeda-beda. Nah, akhirnya di lingkungan tertentu dengan suara-suara tertentu, sensitif kita terhadap preamp yang ada di Rode video mic ini terlatih. Jadi lama-lama kita akan pas men-set langsung jadi gitu. Di set, rekam, diproduksi, ndak usah di mix lagi, ndak usah di modif lagi di aplikasi, langsung jadi kirim. Nah, dia udah cover itu karena preampnya udah sangat lengkap ini. Ini Rode Video Mic Pro Plus ini seri tertinggi dari jenis ini. Jenis apa ya? GAN ya. Dengan lengkapnya set tombol-tombol atau kontrol-kontrol preamp yang ada di mic ini, itu memerlukan latihan. Sama kayak kita motret DSLR itu ya, itu perlu latihan sampai dengan beratus-ratus klik gitu. Baru kita sensitif kita terhadap jenis DSLR itu gatuk gitu loh. Gatuk. TikToknya enak dengan karena merek satu dengan merek yang lain karakternya pasti beda, walaupun setupnya sama ya, tapi nggak jauh sih, cuman hasilnya tetap harus latihan untuk TikToknya sama, karena setup di sini belum tentu sama, walaupun kontrolnya sama, tombol sini sama tombol sini sama, fungsinya sama, tapi yang tombol sini kita set 3, tapi yang di merek lain untuk tujuan yang sama dengan hasil yang sama, mungkin dia dinilai 4 di dial ke angka 4 gitu loh, ke angka 4, jadi dinaikin sedikit untuk menampilkan hasil yang sama seperti yang kita mau. Nah, itu kalau di DSLR kira-kira gitu ya. Nah, ini sama sebetulnya karena mic Pro sebelum ini itu kontrol preampnya minim sekali loh, nggak ada, hampir kayak polos gitu. Saya sih belum pernah ketemu sih. Belum pernah ngeliat sih, review-reviewnya juga belum pernah, nggak pernah ngeliat saya, tapi saya ngeliat sepintas itu tombol kontrol preamp terhadap mic-nya itu sangat minim dia. Nah, dilengkapi di seri ini sudah sangat lengkap sekali. Jangan untuk nextnya mungkin ada equalizer. Tapi nggak perlu equalizer karena ini lebih fungsi ke outdoornya, teknologi untuk nangkap suara ambien yang sangat jelas tapi dengan suara yang bersih. Nah, itu mungkin nextnya si Rode ini mungkin akan mengarah ke sana, karena ini tantangannya luar biasa. Ini mic jenis ini dia harus menangkap, dan dia harus adaptif ya. Adaptif itu artinya gini, ketika kita diem suara cesnya mungkin gede, tapi ketika kita mulai berbicara suara cesnya itu loh, tiba-tiba hilang. Nah, gitu. Itu yang saya lihat waktu mengolah report yang kemarin ya. Ada hasil report yang saya, tapi udah submit saya. Jadi itu ada salah satunya dia bagus gitu. Jadi teknologi yang dikembangkan oleh mic jenis ini sepertinya seperti itu. Jadi nek kita diem, suara ambien luar tuh kedengeran. Ada yang di sana ngocok-ngocok kresek gitu loh. Agak jauh itu 4 meter apa 5 meter itu. Kreseknya diucok-ucok, dibuang ke sampah, itu kedengeran. Tapi saya nggak ngomong. Saya diemin gitu loh. Kecek kedengeran. Tapi begitu saya ngomong, saya bicara, suara yang lingkungannya langsung keredus, hilang. Nah, tapi itu harus nanti saksikan. Harus memang di luar ya. Kalau di dalam ruangan sini sebetulnya mic jenis ini enggak sesuai.
Nah, karena lebih lebih bagus yang mix yang memang untuk studio ya. Tapi ini saya ngeliatin suaranya tuh enak gitu loh. Suaranya enak karena karakter bersemangatnya itu dapat, walaupun ini yang paling kalem nih. -10, filternya sangat tinggi. Ini setup paling soft dari Rode Video Mix Pro Plus. Nah, oke, guys. Saya cukupkan sampai di sini dulu, guys. Lebih kurangnya nih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi